Baik, di sini saya Abdatul Jalilatil Ahmadiyah akan menerangkan tentang urgensi, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu wewenang seseorang, atau kita bisa sebut kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya itu diterima oleh seseorang itu. Kemudian kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban itu sama dengan syarat untuk memperoleh sesuatu. Bisa kita langsung ambil contoh. Kita berhak memperoleh pendidikan. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh pendidikan tersebut? Nah, itu merupakan kewajiban. Bagaimana kita untuk memperoleh pendidikan itu merupakan kewajiban. Kewajibannya kita apa? Ya belajar. Karena dengan belajar kita dapat memperoleh pendidikan. Kita bisa memperkembangkan, kita bisa mengembangkan, kita bisa mempertahankan ilmu atau pendidikan yang telah kita peroleh gitu. Contoh lain ya, apa ya? Oke. Kita berhak memperoleh fasilitas yang aman dan nyaman. Kita berhak memperoleh penghidupan yang layak. Kita berhak memperoleh pekerjaan. Nah, kewajiban kita apa? Ya, kita harus membayar pajak kepada pemerintah. Gitu. Kita sebagai warga negara yang ingin memperoleh hal-hal tersebut, ya kita harus taat kepada negara, yakni bayar pajak. Karena dengan pajak itu merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tadi kan kewajiban itu merupakan syarat ya. Nah, dengan mengeluarkan pajak, membayar pajak kepada negara, itu akan kembali kepada kita sendiri. Perlu diketahui, hak dan kewajiban itu memiliki hubungan timbal balik. Artinya tidak bisa dipisahkan. Karena hak tanpa kewajiban itu akan menimbulkan banyak persoalan. Salah satunya yakni hubungan sosial. Kemudian kewajiban tanpa hak itu merupakan kekerasan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Cukup dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan tentang menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian tersebut, kita telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve. Rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagian terekam dalam Max Havelaar. Rakyat yang tertindas akhirnya menuntut hak-hak mereka. Pergerakan budaya rupanya mengikuti dinamika kehidupan sosial politik, di mana tatkala hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya.
Maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-hak yang dirampas. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemukakan dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini, kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Dari dua keadaan yang kontraks tersebut tentu saja memunculkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak? Atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu, baru menunaikan kewajiban? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Saya Riana Fariska dari kelas non Mahara C akan menjelaskan mengenai poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Yang pertama adalah aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian dari bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkukuh persatuan bangsa. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung dengan cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan secara keutuhan dan kemajuan zaman. Menutup diri pada era global berarti menutup kesempatan untuk berkembang. Yang kedua yaitu aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian upaya dari mewujudkan bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dalam pasal 34 UUD NKRI 1945 upaya untuk memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk yang pertama, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, menyediakan fasilitas pelayanan dan kesehatan yang layak, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan yang ketiga yaitu ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Mari kita melakukan kilas balik sejarah flashback pada salah satu faktor penting suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang telah pada bersatu padunya kekuatan rakyat, kekuatan militer, dan kepolisian. Dalam perkembangannya kemudian bersatu padunya kekuatan itu dirumuskan dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan negara yang disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut dimasukkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selanjutnya timbul dan yang keempat yaitu ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Coba Anda analisis pasal-pasal tersebut. Hak-hak asasi apa saja yang dijamin dalam Undang-Undang RI? Anda bandingkan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Adakah kesamaan antara kedua? Adakah hal yang spesifik yang diatur dalam
Undang-Undang NRI tahun 1945 berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights. Dianutnya rezim HAM yang detail dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh melakukan penghormatan terhadap HAM. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Baik, saya Fayakun Biru Walidina akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, politik, kewajiban, dan hak negara warga negara Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu di Eropa, oleh John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17. Ia merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia. Hak-haknya seperti hak hidup, hak kebebasan, hak milik, dan sebagainya. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting. Yang pertama ada Magna Carta, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dengan para bangsawan. Piagam tersebut berisi tentang pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Nah, lalu yang kedua ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika itu adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat yang melawan penjajahan Inggris. Nah, yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari ketakutan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, adakah keempat jenis HAM tersebut? Nah, lalu bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang. Pelajaran ihwal pengaturan HAM di Indonesia ada di setiap periode tersebut, tergantung siapa aktornya dan titik berat seberapa berat perjuangannya. Lalu bagaimana dengan perkembangan konsep kewajiban? Jika asasi manusia mendapat banyak perjuangan yang luar biasa, pasti prinsip yang dibentuk untuk tercapai kebebasan itu banyak. Tetapi pada saat itu kita juga perlu untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan berarti kita bisa seenaknya sendiri melakukan apa yang kita inginkan. Kalau kita benar, ya kita benarkan, dan kalau kita salah, ya kita salahkan. Jadi kebebasan di sini itu masih ditumbuhkan atas rasa tanggung jawab yang ada. Yang kedua, ada sumber sosiologis. Pada akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak sekali gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, dan itu terjadi atas kehidupan kondisi sosial budaya kita. Bangsa kita yang dikenal dulunya penyabar,
ramah, penuh sopan santun, pandai berbahasa basi, sekarang menjadi yang pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dan lain sebagainya lah. Terdapat beberapa gejala yang menyebabkan sosiologis fundamental yang bagaimana sekarang bergejolak hebat dan mendapat problematika dalam masyarakat. Yang pertama, ada suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan yang dimainkan oleh rezim Orde Baru. Yang kedua, sumber terjadinya akibat munculnya kebencian sosial budaya. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu, yaitu inti dari cita-cita sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Itu adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada era reformasi. Tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia belum cukup memuat bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Tuntutan perubahan Undang-Undang Negara Indonesia merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Namun, sikap politik pemerintahan yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Hasbi dengan NIM 2120 3110. Saya akan membawakan poin saya dalam presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Untuk yang pertama, yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu.
yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari satu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian tersebut, tampak bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar yang bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Apa makna menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu? Untuk yang kedua, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi yang erat, sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara atau function of the state dalam lingkup pembangunan negara atau dalam kurung state building, cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, fungsi minimal. Fungsi minimal itu melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. Yang kedua, fungsi madya. Nah, fungsi madya ini menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Untuk yang ketiga, fungsi aktivis. Apa itu fungsi aktivis? Fungsi aktivis yaitu menentukan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Berdasarkan klarifikasi fungsi negara tersebut, penyelenggaraan pendidikan termasuk fungsi madya dari negara. Artinya, walaupun bukan merupakan pelaksanaan fungsi tertinggi dari negara, penyelenggaraan pendidikan juga sudah lebih dari hanya sekedar pelaksanaan fungsi minimal negara. Pendidikan dan kebudayaan berkeinginan bahwa pada tahun 2025 pendidikan nasional menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil yang baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Dan yang terakhir atau poin keempat, yaitu pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisan Kamrata.
oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dari Sisan Kamrata adalah TNI dan Polri. Coba Anda jelaskan, apa tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta? Jawabannya, pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dalam prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Saya Muhammad Aulia Hasbi, terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya mewakili kami dari kelompok 5, dari kelompok kami. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.